Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 Sistem Tertanam Pasti Bisa. Saya sendiri Muhammad Zaim Hilmi Rafi, NIM 24060118140 beserta rekan saya Satya Bagus Ananta 2406011814082 dan saudara Samuel Gultom 240103151200012 dan saudara Oscar Ben 240103161120035 akan menjelaskan proyek kami yaitu Smart Lamp. Pertama, apa itu Smart Lamp? Smart Lamp adalah lampu otomatis yang dapat menyala bila hari sudah malam atau gelap dan otomatis mati bila hari sudah pagi atau terang. Namun untuk menghemat daya dan energi listrik pada saat malam hari, lampu hanya menyala bila ada pergerakan yang terdeteksi di sekitar lampu. Untuk rumusan masalahnya, lampu otomatis yang ada sekarang tidak efisien, tidak perlu menyala apabila tidak diperlukan. Dan tujuannya adalah membuat lampu otomatis yang lebih efisien dalam penggunaan listrik. Untuk alat dan bahan yang kami butuhkan pada proyek kami ialah satu Arduino Uno, satu Peer Motion Sensor, satu sensor cahaya, dan satu relay. Untuk cara kerjanya ialah pengguna menghidupkan perangkat, kemudian jika sensor mendeteksi intensitas cahaya sudah rendah atau gelap, maka lampu akan hidup. Dan selanjutnya, apabila sensor mendeteksi apakah ada pergerakan di sekitar lampu, jika tidak ada, maka lampu akan mati dan menyala bila ada pergerakan. Untuk flowchart cara kerjanya adalah sebagai berikut, di mana pertama start, lalu dalam kondisi idle, dan jika waktu sudah malam di mana intensitas cahayanya sedikit, maka akan menyala. Jika intensitas cahaya masih dinilai banyak, maka akan kembali ke posisi idle. Dan jika sudah menyala, maka akan melihat apakah ada pergerakan. Jika tidak, maka dia akan mati atau menyala dengan redup. Dan jika ada pergerakan, maka kecerahan lampu ditambah. Dan apabila pergerakan sudah hilang, maka lampu akan kembali redup, dan jika belum hilang, maka lampu akan tetap cerah. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses perakitan alat, di mana kita akan menghubungkan sensor-sensor dan Arduino Uno. Di sini kita mengikuti gambar daripada rangkaian, di mana power dan ground setiap sensor dihubungkan ke power dan ground Arduino. Kemudian untuk sensor peer, dikarenakan sensor peer merupakan sensor dengan keluaran digital, maka kaki sinyal akan dihubungkan ke pin digital pada Arduino, contohnya pin 4. Namun sensor LDR atau sensor cahaya merupakan sensor analog, jadi kaki sinyalnya akan dihubungkan ke pin analog atau A0. Nah, di sini dalam gambar kita menggunakan gambar LED sebagai lampu yang dihubungkan ke pin 8 kepada kaki positif pada lampu LED. Nah, dalam rangkaian ini kita mengganti lampu LED dengan relay karena kita menggunakan lampu listrik rumahan. Baik, setelah selesai melakukan perakitan alat, kita mencoba apakah alat berfungsi dengan baik. Dan dari percobaan
bahwa sensor LDR ketika menangkap cahaya sekitar adalah gelap atau setelah ditutup menggunakan tangan, Hasil dan kesimpulan dari smart lamp ini maka adalah sensor PIR mulai alat yang bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan. Jadi alat ini bekerja tanpa ada kendala. Nah, alat sensor ini menggunakan tenaga baterai yang dapat bertahan selama 1-4 minggu. Jadi alat ini, smart lamp ini menggunakan tambahan baterai untuk Arduino dan sensor-sensor. Nah, dengan model seperti ini, kami yakin bahwa penghematan listrik sebanyak 60% itu bisa dilakukan. Karena lampu ini tidak perlu menyala terus-menerus. Lampu ini hanya menyala jika ada orang lewat. Nah, kelebihan dari smart lamp ini dapat menghemat listrik dan penggunaan penerangan jalan umum. Seperti yang tadi saya terangkan, bahwa smart lamp ini tidak perlu menyala terus-menerus. Dia hanya menyala jika ada orang lewat. Nah, yang kedua, petugas tidak perlu menyalakan lampu pada saat malam hari, karena smart lamp ini bisa mendeteksi sendiri bila malam telah tiba, dia akan menyala. Kekurangan smart lamp adalah dibutuhkan keahlian khusus dalam perawatan pada peralatan smart lamp seperti sensor dan program Arduino dan lain-lain. Karena di sini kami menambahkan perangkat baru seperti Arduino dan sensor-sensor. Ini dibutuhkan perawatan khusus dalam menjaga rangkaian ini. Jika perawatan ini dilakukan, maka harapan kami perawatan ini dapat dilakukan terus-menerus agar smart lamp ini dapat berjalan dengan semestinya. Nah, perawatan sistem Arduino ini masih membutuhkan baterai sehingga petugas harus memonitoring kapan baterai itu harus diganti. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.